Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa gufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita dipertemukan pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan lanjut bab fikih muamalah dalam bab pekerjaan, ya, masih bahas tentang bab pekerjaan. Ada satu posisi di dalam pekerjaan, baik di perusahaan, ya, atau mungkin di instansi pemerintah, ya, orang yang bertugas untuk kemudian menangani pengadaan perlengkapan, ya, atau bahasa perusahaan kita sebut apa itu? Itu dia. Dia tugasnya untuk kemudian melakukan pengadaan kebutuhan kantor atau pemerintahan. Nah, ini dianggap sebagai posisi yang apa itu? Basah, loh, ya. Posisi basah, ya. Nah, ini harus hati-hati ini. Daerah basah ini kena setrum agak bahaya. Kenapa dia harus diperhatikan? Pertama, karena potensial untuk kemudian masuk angin. Maksudnya begini, ada kemungkinan dia dapat fee atau tips dari vendor. Betul? Ada dua kemungkinan di sini. Mereka sepakat di awal, ya, agar kemudian menjadi syarat vendor ini bisa diterima penawarannya. Jadi dia sudah mengajukan kesepakatan di awal, kalau vendor membayar sejumlah uang, maka nanti vendor ini diterima penawarannya. Kira-kira begitu, ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perkara ini, ya. Bahkan kemudian ini dikategorikan sebagai apa? Suap. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Ini vendor, karyawan, pegawai, dua-duanya dilaknat oleh baginda Nabi. Dua-duanya mendapat apa? Laknat. Jadi ini tuh implikasinya dua, Pak. Secara aturan agama dan secara aturan negara, ya. Kalau suap itu kira-kira pasal 3, ya, Undang-Undang nomor 3 tahun 80, ya. Barang siapa menjanjikan sesuatu kepada seseorang untuk membujuk, ya, berbuat sesuatu, ya, dalam tugasnya berlawanan dengan kewajiban atau kewenangannya, ya, menyangkut kepentingan umum, ya, maka dia dipidana karena kemudian memberi suap dan dapat denda. Jadi kemungkinan pertama, ini si pegawai melakukan kesepakatan di awal dengan vendor agar nanti proposalnya diterima dan dilakukan jual beli dengan perusahaan itu. Nah, ini secara agama dan secara negara itu melanggar. Yang kedua,
Kalau tadi sepakat di awal ya. Nah, kalau yang kedua ini bisa saja dia dapat fee oleh vendor ketika pekerjaannya ini sudah selesai. Fee tersebut dianggap sebagai ucapan terima kasih atas kerjasama karena vendornya ini diterima. Ini juga sama Pak, dua bentuk ini dua bentuk yang kemudian berlawanan dengan hukum agama maupun hukum negara. Ya, kita lihat dari hukum agama dulu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadayal ummal ghulul. Ya, hadiah yang diberikan kepada pegawai ummal ghulul. Itu harta khianat. Harta apa? Khianat. Ya. Jadi dari negara, dari agama dan negara, nah ini yang disebut gratifikasi. Ya. Kadang nama dari sebuah pelanggaran di dalam syariat, ini kadang-kadang namanya itu agak dimodifikasi. Bahkan kadang-kadang bahasanya itu hibah, gratifikasi, ya. Padahal ya kalau kita kembalikan kepada asal istilahnya dalam syariat itu sebenarnya bikin orang takut, betul? Ya, gimana pandangan Bapak Ibu kalau pemberian ini diubah jadi hibah? Tolong diterima, ini hibah Pak. Sama kalau kembalikan kepada bahasa aslinya, tolong diterima Pak, ini riswah, ini suap, mohon diterima. Kira-kira psikologisnya gimana Pak? Ya orang lebih takut, oh ini jangan, ini suap ini ya. Tolong namanya dirubah sedikit biar saya lebih nyaman. Maka ini dua implikasi Pak. Satu, bisa saja sepakat di awal. Dua, bisa saja dikasih di akhir. Ya, mau di awal, di akhir itu terlarang Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, jadi itu dua kemungkinan yang muncul. Kemungkinan yang ketiga, bisa saja bagian pengadaan ini dia dapat margin keuntungan dari tugas pengadaannya tersebut. Betul? Satu, ini dia ditugaskan untuk pengadaan, dia ditugaskan untuk membeli sesuatu yang ditugaskan oleh perusahaan, ya. Bisa saja dia itu membuat atau meminjam nama perusahaan lain. Betul? Untuk ikut pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, ya mungkin kita bilang tender. Dia ditugaskan untuk itu, tapi dia pakai perusahaan lain. Ya, ini lazim terjadi Bapak Ibu. Lazim terjadi. Sering. Jadi dia pakai perusahaan lain, pakai bendera lain. Kira-kira begitu ya. Nah, pakai bendera lain ya, untuk ikut di dalam tender. Ya. Nah, dalam tinjauan syariat ini disebut ghish, penipuan. Man ghasya falaysa minni, kata Nabi. Barang siapa melakukan penipuan, maka dia bukan bagian dari umatku. Ya. Nah, ini pelanggaran dan ini lazim terjadi. Ya, ini lazim terjadi. Nah, atau biasanya orang yang ditugaskan atau dia di bagian pengadaan, dia bikin perusahaan Pak, atas nama pribadi ataupun keluarganya, yang nantinya jadi vendor untuk menjadi penyuplai barang kebutuhan di kantor tempat dia bekerja, ya, sehingga nanti dia dapat margin keuntungan dari
tugas tersebut. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Misalnya ada satu kantor, si A ini bekerja. Oke? Nah, dia ditugaskan untuk pengadaan apa misalnya? Pengadaan apa misalnya? Alat tulis kantor misalnya, ya. Nah, dia posisinya itu wakil dari perusahaan, Pak. Wakil dari perusahaan. Jadi antara dia dengan kantor ini nanti kita lihat dalam fikih, ini satu badan, Pak. Satu kesatuan, ya. Karena wakil, ya. Wakil ini dapat amanah untuk menjalankan tugas dari yang mewakilkan. Berarti tugas dia sebagai apa? Wakil. Diwakilkan oleh apa? Perusahaan. Ya. Kata Imam An-Nawawi, lil wakalati hukmul amanah. Ya. Dalam akad wakalah ini berlaku hukum pemberian amanah. Ya. Fayadul wakil yadu amanah, ya. Maka status dari orang yang diwakilkan itu adalah orang yang mendapatkan apa? Amanah, ya. Nah, maka kita kembali lagi, dia bekerja di perusahaan. Perusahaan ini nugasin dia untuk mencari alat tulis kantor. Dia bertugas untuk apa? Membeli, ya. Bolehkah dia beli dari tokonya sendiri? Bolehkah dia beli dari tokonya sendiri? Sementara dia ini pembeli, oke? Karena status dia ini sebagai dia ditugasin, maka status dia ini adalah wakil satu kesatuan dari perusahaan. Mari kita lihat dalam mausu'ah fiqhiyah. Dhahabal hanafiyatu ila anna al-wakil bisyira'i la yamliku syira'a min nafsihi li muwakkilah. Hanafiyah ini berarti ulama-ulama Hanafi. Ulama-ulama apa? Hanafi, ya. Mereka berpendapat wakil yang diminta untuk membelikan sesuatu tidak boleh dia belikan dari tokonya sendiri untuk diserahkan kepada orang yang mewakilkan. Saya ulangi lagi, ulama-ulama Hanafi menyatakan wakil yang diminta untuk membelikan sesuatu, ini berarti karyawan dari kantor itu nggak boleh membelikan dari tokonya sendiri untuk dia serahkan kepada orang yang menyuruhnya. Hatta walau adzina lahul muwakkilu fi dzalik, walaupun perusahaan atau yang mewakilkan itu mengizinkan hal tersebut. Ya, li'annal huquqa fi babil bai' wasyira'i tarji' ilal wakil, karena keberadaan hak menjual dan membeli dia kembali kepada wakil, ya. Fayu'addi dzalika ilal ihalah, sehingga terjadi pengalihan. Maka dalam satu waktu kan dia bisa jadi penjual sekaligus pembeli, Pak. Betul. Dalam satu waktu dia jadi penjual, dia jadi pembeli. Bagaimana mungkin itu terjadi? Sedangkan penjual dan pembeli adalah dua pihak yang berbeda. Makanya dalam mazhab Hanafi mereka bilang nggak boleh. Harus ada pengalihan. Sementara kalau dia mewakili perusahaan, status dia sebagai pembeli. Lah sekarang beli dari tokonya sendiri,
Berarti dia penjual, dia jadi pembeli dalam satu waktu. Ya. Nah, wa huwa ayyakuna syakhsul wahid fi zaman wahid musallima wa mutasallima. Di waktu yang sama dia jadi penjual, dia jadi pembeli, ya. Fi zamanin wahid, ya. Wali annahu madhamun fi syira'i min nafsi. Di samping itu ada potensi tuduhan nanti. Ada potensi tuduhan ketika dia belikan dari tokonya sendiri, ya. Wattafaqal Hanafiyyatu kadzalik, dan ulama Hanafiyah mereka sepakat annahu la yasihu syira'uhu min waladihi saghir, dan juga tidak dibenarkan jika wakil atau dia yang ditugaskan untuk pengadaan mewakilkan membelikan barang itu dari anaknya sendiri, ya, dari anaknya sendiri. Hatta walau adzina lahu fi dzalik, walaupun yang mewakilkan mengizinkan dia untuk itu. Lianna dzalika syira'un min nafsi, karena ini sama halnya beli dari dirinya sendiri. Ini sebenarnya tuh hal seperti ini dalam fikih itu sudah di preventif dari dulu tuh sudah kemudian diatur, ya. Wa indal malikiyah, tadi indal hanafiyah, kita lihat dari perspektif imam-imam madzhab ini, ya. Jadi tadi mazhab Hanafi bilang apa? Satu, dia nggak boleh beli dari tokonya sendiri. Ya ini kan berarti sama kayak tadi. Dia ditugaskan untuk pengadaan, dia bikin perusahaan bayangan, ya, perusahaan X, sementara dia yang sebenarnya memiliki perusahaan tersebut, ya berarti kan dia sama fi zamanin wahid, dalam satu waktu yang sama dia jadi pembeli, dia jadi penjual. Bahkan lebih jauh dikatakan, walaupun dia beli dari anaknya sendiri, itu dianggap sama seperti dia beli dari dirinya sendiri. Nah ini kan berarti praktek yang terjadi sekarang pakai lingkaran keluarga begitu, ya. Mari kita lihat dalam perspektif indal malikiyah, ya. Kalau malikiyah ini berarti ulama-ulama maliki, ya, ulama maliki. Fil mu'tamadi wa hanabilati fil madhab, ya. Nah, jadi pendapat Malikiyah serta pendapat Hambali, ya, Hanabilah. Kalau Hanabilah itu berarti ulama-ulama Imam Ahmad ibnu Hambal. Syira'ul wakil lil muwakkil mimma yamlikuhul wakil la yasihu. Tidak sah ketika wakil membelikan barang untuk yang mewakilkan dari milik pribadinya. Sama kayak pandangan Hanafiyah tadi. Misalnya ada pengadaan alat tulis, udah nanti dari perusahaan anak aja. Anak kebetulan juga punya perusahaan alat tulis. Nggak boleh pengadaan mobil, ntar beli dari punya anak aja. Anak punya showroom mobil, nggak boleh. Menurut Malikiyah dan Hanabilah, ya, ini Imam Malik nih sama Imam Ahmad ibnu Hambal ini guru dan murid ini, ya. Li'anna al-'urfa fi syira'i syira'ur rajuli min ghairi. Karena dalam tradisi jual beli seseorang itu beli dari orang lain. Betul? Masa dia beli dari dirinya sendiri?
Ada orang beli dari dirinya sendiri? Enggak ada. Pasti beli dari orang lain. Fahumilatil wakalatu alaihi wa kama law surriha bih. Termasuk ketika wakil terang-terangan, maksudnya terang-terangan dia bilang boleh, silahkan dari beli punya antum. Menurut mereka tuh nggak boleh. Ya, wa kama law surriha bihi wa li'annahu yulhiquhu bihi tumhatun wa yatanafal gharadani fi shira'ihi mimma yamlikuhu limuwakili falam yajuz kama launaha. Ya, di samping itu ada potensi tuduhan, Pak. Ada tumhatun, ya, bertentangan dengan fungsi dan posisi masing-masing. Antum ditugasin pengadaan, fungsi antum membeli, jangan jadi penjual, ya. Nah, ya, maka kemudian itu dilarang. Nah, jadi nanti dia bisa muncul tuduhan, Pak. Ya, kalau misalnya kemudian dia beli dari inian dia sendiri, maka bisa muncul tuduhan di sini, yulhiquhu bihi tumhatun. Nanti muncul kecurigaan. Dia memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Ya, kalau kita bilang bukan kecurigaan lagi, sudah pasti. Betul. Sudah pasti. Ya, dia akan naikkan harga atau tidak? Dari 10 orang yang membeli pakai perusahaan dia sendiri, padahal dia ditugaskan untuk pengadaan, dari 10 berapa yang tidak menaikkan? Saya tanya. Enggak ada? Adalah pasti. Jamaah Kuba insyaallah. Ya. Naam. Au yatanafal gharadan, atau nanti dua kepentingan itu saling bertabrakan. Kepentingan dia sebagai penjual, kepentingan dia sebagai pembeli, tabrakan, Pak. Karena dia sebagai pembeli, otomatis nanti harganya dia turunin. Dia sebagai penjual, harganya dia naikkan. Betul? Ini lazim terjadi atau tidak? Lazim terjadi. Ya. Berarti Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah pandangannya sama. Mari kita lihat Syafi'iyah. Ulama-ulama madhab Syafi'i. Wakil yang disuruh membeli tidak boleh membeli barang miliknya untuk diserahkan kepada yang menyuruh. Sama. Berarti dia nggak boleh menggunakan perusahaannya sendiri atau membeli dari miliknya sendiri. Awwaladuhu saghira aw ahadu muhajirihi walau adzina lahu, atau yang dimiliki oleh anaknya bahkan kerabatnya. Berarti kalau ulama Syafi'iyah mereka perluas lagi, bahkan kerabatnya. Kalau Hanafiyah tadi mungkin nyebutnya hanya waladihi, anaknya. Syafi'iyah nyebutnya lebih luas, bahkan kerabatnya. Ya, ini betul-betul ditutup ini. Apa bahasa kita? Saddud dzari'ah. Pintu-pintunya ditutup, Pak. Pintu-pintunya ditutup. Supaya apa? Supaya orang tidak jatuh ke dalam pengkhianatan di dalam pekerjaan. Li'anna al-asla 'adamu ittihadul mujibi wal qabili wa in intafatit tumhatun. Karena pada asalnya antara pihak yang memberi ijab dan pihak yang melakukan qabul tidak boleh ada di satu orang. Ijab dan qabul orangnya beda atau satu? Beda, Pak. Gak mungkin ijab kabul jual beli oleh satu orang. Syarat jual beli itu harus ada penjual, harus ada pembeli. Bagaimana mungkin ijab kabulnya satu orang? Dia yang ijab, dia yang kabul. Kan gak mungkin.
Kan ijab kabul misalnya dia bilang saya jual, rekannya bilang saya beli. Ini dia ijab sendiri, saya jual, saya beli. Maka menurut mereka itu tidak boleh. Lagi-lagi potensi apa? Tuhmah ya. Tumhat itu bisa muncul. Banyak orang kemudian mengira, oh ini dia sepakat ini di awal nanti dia dapat fee, atau nanti di akhir pasti dia dapat hadiah, ya, atau oh ini dia dapat margin ini dari sini, ya. Ittihadul mujib wal qabil, ya. Mana ini bisa terjadi konflik kepentingan di dalamnya, Bapak Ibu semua, ya. Maka kemudian rata-rata semuanya kemudian melarang praktek ini, ya. Bahkan tidak boleh keluarga, istri, anak, orang tua ataupun kerabatnya, ya. Intinya semua orang yang persaksiannya tidak diterima ketika kemudian menjadi saksi untuk kita. Kan kalau ada kasus saksi dari pihak keluarga kan tidak diterima, Pak. Betul? Kenapa saksi dari pihak keluarga tidak diterima? Kenapa kesaksian dari pihak keluarga dalam jarima, dalam pidana Islam kenapa tidak diterima? Karena kesaksian keluarga biasanya memihak kepada keluarga, betul? Ingat kasus Ali bin Abi Thalib, baju besinya dicuri, terus dijual oleh seorang Yahudi di pasar, dibawa di perkara, Ali diminta menghadirkan kesaksian, dan siapa yang bisa membuktikan bahwa ini milikmu wahai Amirul Mukminin? Saat itu Ali khalifah, Pak. Tapi berperkara di hadapan hakim yang beliau angkat, yang beliau gaji, sahabat beliau lagi. Karena untuk membuktikan nih baju besi ini punya saya. Tapi Yahudi ini bilang enggak, ini punya anak. Yahudi minta keadilan ditegakkan di mana? Di hakim. Jadi zaman dulu Yahudi itu kalau berperkara cari hakim muslim. Dulu tuh awal perkara Rasul nggak mau yang lain. Kenapa? Karena orang muslim itu mereka berhukum seadil-adilnya, tidak memandang siapa, tidak memandang agama, tidak memandang suku. Karena dalam perintah Allah dalam Al-Quran itu i'dilu, adillah, wa aqrabut taqwa, dia dekat dengan ketakwaan. Yahudi sama munafik kalau berperkara di zaman Nabi, munafik nolak di hadapan Nabi. Karena dia tahu Nabi itu seadil-adilnya. Yahudi kalau dia benar pasti di hadapan Nabi. Karena dia tahu haknya pasti diberikan. Makanya Ali itu kan kesaksian dari Ali siapa? Yang bersaksi Hasan, Husain, istrinya Fatimah ditolak. Jangan. Zaman itu Fatimah udah wafat, afwan. Jadi kesaksiannya itu dari putranya. Ditolak, Pak, nggak boleh. Karena kesaksian keluarga sendiri ini pasti memihak kepada keluarganya sendiri. Makanya nggak boleh kepada pihak-pihak yang kemudian persaksiannya ditolak. Istri, anak, orang tua, dan lain-lain. Maka sebenarnya secara negara, ya kan ada undang-undang tipikor, ya, lupa itu nomor berapa tahun berapa, ya. Nah, saya izin minum dulu, Bapak. Silakan. Bismillah. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Ini mulai langsung serius kita ini. Kita tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Nah, ketika Umar bin Khattab itu jadi khalifah, ini kita kalau mengaca kebijakan Umar bin Khattab, beliau itu banyak ngasih peringatan, beliau ngasih larangan
Bagi siapa? Bagi para pejabatnya untuk melakukan bisnis praktis. Itu sama Umar tuh dilarang, diperingati Bapak Ibu. Ya, seperti misalnya berdagang, impor barang untuk dijual di negara Islam. Karena ada potensi tuhmah atau tuduhan nanti di masyarakat, pejabat ini memanfaatkan jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri. Dan Umar ini semua pejabatnya itu selalu dikirimi surat. Hasib nafsakum qabla an tuhasib. Hisab diri kalian sebelum nanti kalian dihisab. Ya kalau kata kita, periksa diri kalian sebelum kalian diperiksa. KPK itu kan dari zaman Umar udah ada, Pak. Umar tuh nyatet harta dia sebelum jadi pejabat dan harta dia setelah jadi pejabat. Dan ini selalu dilakukan evaluasi. Nih, sahabat yang pernah diturunkan oleh Umar, ya. Karena ketika Umar dapat berita, laporan, yang pertama beliau lakukan copot dulu. Tahu Sa'ad bin Abi Waqqas? Ada laporan saat itu orangnya tidak amanah di dalam pembagian harta. Saat itu orangnya tidak becus dalam melaksanakan sholat. Umar langsung copot Sa'ad, langsung beliau tabayyun. Ternyata Sa'ad difitnah, Pak. Habis itu Sa'ad mendoakan yang fitnah, Pak. Yaitu namanya tuh Usamah bin Qatadah. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat yang doanya itu tidak pernah ditolak oleh Allah. Selalu dikabulkan, Pak. Yang fitnah apa? Wa'atil umruhu. Ya Allah, kalau yang fitnah saya ini dia betul-betul riya'an, sum'ah. Dia cuma pengen nyari harta, dia pengen cari popularitas. Satu, atil umruhu, panjangkan umurnya. Dua, wa atil faqrahu, panjangkan kefakirannya. Tiga, wa aridhu bil fitan, kasih fitnah buat dia. Maka yang fitnah Sa'ad bin Abi Waqqas, umurnya panjang, tiap hari minta-minta di tengah jalan, sampai rambutnya putih. Dia selalu ngegodain perempuan yang lewat di tengah jalan tuh. Dia bilang, asabatni da'watu Sa'ad bin Abi Waqqas, saya kena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Umar ini, hatta Abu Hurairah itu kan diangkat jadi gubernur di zamannya Umar. Tiba-tiba Umar ngelihat hartanya Abu Hurairah ini melonjak, Pak. Umar nulis surat, Pak. Wahai musuh Allah dan musuh Rasul. Itu syok Abu Hurairah. Ya. Kenapa hartamu bertambah? Dikasih laporan, ini harta saya bertambah bukan karena jabatan. Ini murni karena usaha saya tuh di luar jabatan. Usaha saya lagi bagus. Setelah diperiksa, oh iya betul. Habis itu diminta jadi gubernur lagi, Abu Hurairah bilang saya nggak mau. Jadi Umar nih kalau kita berkaca dari kebijakan beliau melarang pejabat itu melakukan apa? Atau seseorang melakukan bisnis praktis karena takut ada tuh tuduhan. Waktu Abu Musa itu jadi gubernur di Irak, ya. Beliau pesan, la tabi'anna wa la tabta'anna. Jangan kamu berdagang, jangan kamu jual beli. Udah, fokus sama tugasmu saja. Itu pesan Umar. Waktu beliau minta Syuraih sebagai qadi atau hakim, beliau larang untuk melakukan bisnis praktis. Karena beliau khawatir kalau dia melakukan bisnis praktis saat dia menjabat, nanti dia nggak bisa bijak. Banyak kepentingan di situ. Betul? Ya. Makanya dalam Musannaf dikatakan, Umar mengatakan, la yuqimu amrallahi subhanahu illa man la yusani'u wa la yusari'u wa la yattabi'ul mutami'. Tidak akan bisa menegakkan aturan Allah
kecuali orang yang, ya Allah, luar biasa ini, tidak akan bisa menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang tidak basa-basi dalam kebenaran, tidak bias dalam aktivitasnya, dan wala yattabi'ul mutami', tidak menuruti orang yang tamak. Ya, Masya Allah. Memang nasihat-nasihat Umar tuh betul-betul beliau tuh perhatiin banget. Pejabat-pejabatnya tuh luar biasa ya. Nah, dulu itu nanti kita bahas habis ini, kita lanjut tuh ya. Bahkan kata Sulaiman bin Musa, ya, Umar bin Khattab bikin satu kaidah, ya. Kataba Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, Umar menulis surat, ya, anna yajaratal amir fi imaratihi khasaratun. Beliau nulis surat bahwa perdagangan yang dilakukan pemerintah selama masa jabatannya adalah kerugian. Jadi itu semua pejabat yang melakukan, artinya yang melakukan bisnis praktis selama dia memerintah, ya, itu khasaratun, itu satu kerugian, nggak boleh. Ya kita tahu Pak Umar ini pimpinan yang sangat ideal sekali, ya, Masya Allah. Jadi aji-aji mumpung itu zaman Umar, oh itu ditutup semuanya, fokus antum kerja sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan. Makanya dalam Al-Maidah kita bahas bab pekerjaan ini mungkin udah berapa bulan ini, 6 bulan. Ini di awal itu kita bahas Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, penuhilah akad-akad tersebut, ya. Nah, makanya Masya Allah, kenapa zaman Umar itu pemerintahannya begitu kuat Pak, begitu ideal? Ya karena sosok Umar itu menjadi contoh bagi sosok yang di bawah. Ya, ingat Pak, harimau, ya, tidak akan kemudian dipimpin oleh seekor domba. Harimau hanya akan memimpin sekumpulan harimau. Kenapa Umar dari atas sampai bawah begitu kokohnya di dalam pemerintahan saat itu? Ya, saya kasih contoh Pak. Umar itu ngangkat satu orang gubernur namanya Sa'id bin Amr al-Jumahi. Wow, beliau ini sosok yang terlupakan nih. Jadi gubernur Pak, ya. Di satu daerah itu kalau nggak salah antara di dekat-dekat Syam. Saya lupa itu nama provinsinya, Homs. Ya. Jadi beliau ini jadi apa? Jadi gubernur Pak. Jadi asalnya waktu awal Umar diangkat jadi khalifah, beliau ini nasihatin Umar bin Khattab. Nasihatin Umar bin Khattab dengan nasihat-nasihat yang Masya Allah. Kata Umar bin Khattab, kalau begitu kamu saya angkat jadi gubernur. La ya Amirul Mukminin, tidak ya. Bagaimana mungkin saya menjalankan nasihatmu kalau kalian tidak ada yang mau membantuku? Ini hanya Sa'id bin Amr al-Jumahi itu jadi gubernur Pak, dikirim, ya. Nah, Umar itu punya catatan Pak. Orang miskin di setiap daerah kepemimpinan beliau itu ada. Nanti setiap berapa bulan tuh dikirim. Nanti diperiksa sama Umar bin Khattab. Waktu Umar baca nama fakir miskin itu ada nama tertulis Sa'id bin Amr al-Jumahi. Kata Umar bin Khattab, Sa'id amirukum? Ini Sa'id gubernur? Naam ya Amirul Mukminin. Betul, gubernur kami itu termasuk orang fakir. Allah, Umar bin Khattab langsung 1000 dinar kirim kepada Sa'id bin Amr.
biar dia tercukupi. Ini utusan bawa ya, sampai ke rumahnya. Ini titipan dari Amirul Mukminin Umar. Beliau buka, itu langsung beliau teriak, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini bininya ada di belakang, kaget. Sampai bininya nyangka Umar wafat. Bininya datang, apa yang terjadi? Beliau tunjukin uangnya. Langsung beliau bilang, saya bagikan kepada orang lain sampai habis. Ini Sa'id bin Amr al-Jumahi ini Bapak Ibu. Beliau sempat dikeluhkan oleh masyarakat di provinsinya. Ke Umar, ada 4 hal ya Amirul Mukminin. 1, beliau ini ada kalau keluar itu, jadi zaman dulu tuh mereka kalau keluar subuh Pak, itu dari sebelum subuh tuh kan mereka udah kumpul. Tapi Sa'id bin Amr mereka bilang datangnya selalu terakhir. Oh, itu jadi catatan mereka Pak. Yang kedua, beliau ini ada 1 hari itu beliau nggak keluar sama sekali untuk mengurusi hajat masyarakat. Yang ketiga, beliau itu malam udah nggak mau diganggu. Yang keempat, beliau itu satu waktu itu pasti kayak orang blank. Apa blank kita bilang? Kayak kosong begitu. Kayak nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Akhirnya Umar datang tabayun Pak. Umar tanya, langsung datang tabayun. Beliau bilang, ya Said, ini masyarakat mereka protes 1. Tadi 1 apa Pak? Beliau belakangan. Beliau bilang, ya Amirul Mukminin, saya nggak mau mengatakan ini, tapi karena ditanya saya jawab. Saya tuh nggak punya pembantu. Dari pagi tuh saya bangun, saya tumbuk gandum dulu, saya bikin jadi terigu, saya masak buat keluarga, baru saya keluar sholat subuh. Oh, yang kedua apa tadi? Lupa saya. Beliau nggak mau, kalau udah malam beliau udah nggak mau diganggu. Beliau bilang, ya Amirul Mukminin, siang sudah saya habiskan untuk hajat manusia, malam itu untuk saya dan Allah. Allahu Akbar. Antum bayangin itu, malam tuh udah nggak mau diganggu karena saatnya beliau taqarrub, ibadah. 3, mereka protes 1 bulan tuh ada 1 hari beliau itu keluar hanya sekali. Nggak keluar sama sekali. Ya, sore udah mau sore baru keluar. Apa beliau bilang, ya Amirul Mukminin, baju ana ini cuma 1. 1 bulan ana cuci, ana keringin, udah kering baru ana pakai keluar. 1 bulan. Allahu Akbar. Terakhir kan beliau bilang beliau kosong, blank. Jadi beliau ini umur 15 tahun masuk Islam. Di zaman dulu saya lupa namanya, Khabbab. Masya Allah, masya Allah Muhammad. Ingat yang sahabat Nabi yang mereka dikepung, kemudian ada yang dijadikan tawanan, akhirnya dieksekusi di Makkah, di luar tanah haram itu ada sahabat Nabi. Dan Sa'id bin Amr al-Jumahi ini termasuk yang menyaksikan eksekusi terhadap sahabat Nabi tersebut waktu Nabi udah di Madinah ya. Waktu dieksekusi itu kan ini sahabat Nabi dia izin dulu, dia sholat sunnah 2 rakaat, habis itu dieksekusi oleh Quraisy. Jadi dia tuh kayak shock kalau ingat peristiwa itu ya. Dia kayak merasa, kok saya nggak bisa menolong sahabat yang dieksekusi saat itu. Kayak takut apakah suatu saat saya akan dihukum karena dia masih umur 15 tahun. Jadi itu intinya adalah dari atas sampai bawah Bapak Ibu. Ya, bagaimana kemudian beliau larang bisnis praktis karena beliau sendiri nggak pernah melakukan bisnis praktis. Ya, Masya Allah. Dulu saya pernah menyampaikan waktu Umar ini kan penakluk 2 imperium paling besar di atas muka bumi, Romawi dan Persia. Ya kan,
peradaban terakhir Persia itu kan selesai di tangannya Umar, Pak. Raja mereka tuh Kisra, itu kan habis semua, hartanya tuh kan ditumpuknya itu kayak bukit di depan Masjid Nabawi, ditutup cuman pakai kain hitam. Besok saat dibuka Bapak Ibu, Allahu Akbar, tuh bisa bayangkan harta Persia itu di depan mata, Pak. Mau apapun yang disebutkan harta yang baru pernah didengar hari itu tuh mereka melihat di hadapan mata, Pak. Umar bilang, ini askar yang kemudian ditugaskan menjaga dan membawa dari Persia sampai Madinah itu nggak ada satupun yang diambil, Pak. Nggak ada satupun, Pak. Nggak ada satupun yang hilang. Bahkan gelangnya Raja Persia, gelangnya, Pak, ya, itu masih utuh semua. Kata Umar, betapa kalian ini amanah. Apa jawab mereka? Antal amin, engkau amanah, maka kami amanah. Kalau engkau khianat ya Umar, kami juga khianat. Nah, maka kita lihat Umar nggak pernah bisnis praktis, maka bawahannya juga nggak pernah. Ya, nah, maka saya kira itu dulu yang kita bahas. Nanti bulan depan kita lanjut lagi. Silakan Pak, kalau ada yang